Pernahkah kalian dihina oleh seseorang di tempat yang sebenarnya milik kalian sendiri? Cerita hari ini akan membuat kalian merinding. Ini tentang ibu mertua yang meremehkan saya, menyebut saya miskin tepat di depan keluarga besar, di sebuah restoran mewah. Tapi dia tidak tahu restoran itu milik saya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, sungguh tidak akan kalian sangka. Simak sampai akhir, karena twist di bagian terakhir akan membuat kalian terpana. Nama saya David, 32 tahun, pengusaha di bidang kuliner. Tapi bagi ibu mertua saya hanyalah pria miskin yang tidak pantas untuk putrinya. 5 tahun sudah saya menikah dengan Maria, wanita yang saya cintai lebih dari apapun. Cinta kami murni, tulus, dan tidak pernah peduli dengan status sosial. Tapi ibu mertuanya, Nyonya Helena, tidak pernah menerima saya. Bagi dia, saya adalah kesalahan terbesar dalam hidup Maria. Helena selalu membandingkan saya dengan pria-pria lain. Pengacara sukses, dokter spesialis, pengusaha properti. Dalam setiap pertemuan keluarga, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan saya. Kata-katanya tajam seperti pisau. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Dan yang paling menyakitkan, dia melakukan semua itu di depan Maria, seolah ingin membuat istri saya malu memiliki suami seperti saya. Tapi saya diam. Bukan karena lemah. Bukan karena takut. Saya diam karena saya tahu siapa saya sebenarnya. Saya membangun bisnis dari nol. Restoran pertama saya dimulai dari warung kecil di pinggir jalan. Kerja keras, keringat, dan air mata menjadi fondasi kesuksesan saya. Kini saya memiliki 5 restoran mewah di seluruh kota. Tapi Maria dan saya sepakat untuk hidup sederhana. Kami tidak suka pamer. Kami tidak butuh validasi dari orang lain. Bahkan keluarga Maria tidak tahu tentang kesuksesan bisnis saya. Hingga hari itu tiba. Hari yang akan mengubah segalanya. Helena mengadakan makan malam keluarga besar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Dan dia memilih restoran paling mewah di kota. Le Jardin, restoran dengan konsep fine dining, interior elegan, dan menu yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Ironinya, Le Jardin adalah restoran flagship saya. Restoran yang saya dirikan 3 tahun lalu dan menjadi kebanggaan terbesar dalam karir saya. Maria tampak cemas saat kami bersiap untuk makan malam itu. Dia tahu ibunya akan kembali melancarkan serangan verbal terhadap saya. Saya menggenggam tangannya dan berkata lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya tersenyum, meski dalam hati saya sudah merencanakan sesuatu. Malam ini akan menjadi malam yang berkesan. Sangat berkesan. Kami tiba di Le Jardin tepat pukul 7 malam. Staf saya menyambut dengan profesional, seolah tidak mengenali saya. Itu sudah saya instruksikan sebelumnya. Saya ingin malam ini berjalan natural. Keluarga besar Maria sudah berkumpul di ruang VIP. Ada sekitar 15 orang. Kakak Maria, adiknya, sepupu-sepupunya, dan tentu saja, Helena yang duduk di kursi utama seperti ratu yang sedang memerintah kerajaan. Begitu kami masuk, tatapan Helena langsung tertuju pada saya. Tatapan yang saya kenal dengan baik. Tatapan meremehkan. Dia tersenyum sinis dan berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. David, kamu datang juga. Aku kira kamu tidak mampu makan di tempat seperti ini. Atau Maria yang bayar untukmu malam ini? Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada saya. Maria menggenggam tangan saya erat. Wajahnya memerah menahan malu dan marah. Tapi saya hanya tersenyum. Tenang, Bu. Kami senang bisa datang merayakan ulang tahun Ibu. Jawaban sopan saya justru membuat Helena semakin gencar. Sepanjang makan malam, serangan demi serangan dilayangkan. Kamu tahu tidak, David, berapa harga satu piring makanan di sini? Mungkin sama dengan gaji kamu sebulannya? Atau ini, aku dengar kamu masih bekerja. Sebagai apa? Manajer kecil di perusahaan kecil? Kasihan Maria, harus hidup dengan standar di bawah kemampuannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Helena adalah racun.
Tapi yang membuat saya lebih sakit adalah tidak ada satupun anggota keluarga yang membela saya. Mereka hanya terdiam. Beberapa bahkan terlihat menikmati tontonan penghinaan ini. Maria sudah hampir menangis. Dia berkali-kali mencoba membela, tapi saya menggelengkan kepala pelan. Belum waktunya. Lalu momen itu datang. Helena memesan wine termahal di menu. Cara Margaus tahun 1990. Satu botol seharga 75 juta rupiah. Dia memesan tanpa ragu, lalu melirik saya dengan tatapan penuh kemenangan. Tentu saja David tidak akan mampu bayar ini. Jangan khawatir, aku yang bayar malam ini. Anggap saja sedekah untuk menantu miskinku. Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu Maria. Saya melihat Maria sudah tidak tahan lagi. Air matanya mulai mengalir. Saat itulah saya memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Saya berdiri dari kursi, berjalan pelan menuju Helena yang duduk dengan angkuh. Semua mata mengikuti gerakan saya. Suasana tegang. Bu Helena, saya menghargai ibu sudah memilih restoran ini untuk merayakan ulang tahun. Restoran ini memang istimewa. Saya berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Dan saya sangat senang, karena restoran ini milik saya. Keheningan yang sangat panjang. Helena memandang saya dengan mulut terbuka. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu tidak percaya. Apa maksudmu? Dia bertanya dengan suara bergetar. Saya tersenyum dan mengeluarkan kartu nama dari dompet. David Hartanto, CEO dan pemilik Hartanto Culinary Group. Le Jardin adalah salah satu dari 5 restoran yang saya miliki. Saya memberikan kartu itu kepada Helena. Dan wine yang ibu pesan tadi, Cara Margaus 1990, itu adalah koleksi pribadi saya. Ada 12 botol di wine cellar kami. Wajah Helena sekarang pucat pasi. Tangannya gemetar saat menerima kartu nama saya. Kakak Maria langsung mengambil ponselnya dan mencari informasi tentang Hartanto Culinary Group. Beberapa detik kemudian, matanya membulat. Dia membisikkan sesuatu kepada adiknya. Lalu bisikan itu menyebar ke seluruh meja. Ekspresi meremehkan berubah menjadi shock. Kalian tahu kenapa saya tidak pernah cerita tentang bisnis saya? Saya melanjutkan dengan tenang. Karena saya dan Maria sepakat untuk hidup sederhana. Kami tidak butuh pamer. Kami tidak butuh validasi. Tapi malam ini, sepertinya saya harus menjelaskan agar Ibu Helena bisa tidur nyenyak. Saya berjalan ke arah staff manager yang sudah standby di pintu. Tolong panggilkan Chef Renata. Chef eksekutif kami langsung datang. Wanita Perancis yang saya rekrut langsung dari Paris dengan gaji fantastis. Dia membungkuk hormat. Good evening, Monsieur Hartanto. Kehadirannya semakin memperjelas status saya di restoran ini. Helena masih terdiam. Tapi saya belum selesai. Bu, selama 5 tahun ini ibu meremehkan saya. Menyebut saya miskin. Tidak pantas untuk Maria. Tapi tahukah ibu? Setiap bulan saya mentransfer uang untuk biaya hidup ibu melalui rekening Maria. Apartemen yang ibu tinggali sekarang, itu saya yang beli atas nama Maria sebagai hadiah untuk ibu. Mobil yang ibu pakai, saya yang lunasi. Mata Maria membulat. Dia tidak menyangka saya akan mengungkit hal ini. Tapi sudah waktunya. Saya melakukan semua itu bukan untuk dipuji. Tapi karena ibu adalah ibu dari wanita yang saya cintai. Saya menghormati ibu. Tapi penghormatan itu tidak berarti saya harus diam saat direndahkan berkali-kali. Suasana menjadi sangat canggung. Kakak Maria, yang selama ini ikut-ikutan meremehkan saya, sekarang tidak berani menatap mata saya. Sepupu-sepupu yang tadi tertawa, sekarang menunduk. Helena, wanita yang selama ini begitu percaya diri merendahkan saya, sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Tapi saya tidak ingin malam ini berakhir dengan kepahitan. Saya kembali ke kursi saya, duduk di samping Maria dan menggenggam tangannya. Bu Helena, saya tidak menceritakan ini untuk mempermalukan ibu. Saya menceritakan ini agar ibu tahu bahwa kebahagiaan Maria bersama saya bukan karena uang. Bukan karena status.
tapi karena cinta dan kerja keras. Saya membangun semua ini dari nol. Dan saya akan terus memastikan Maria hidup bahagia. Maria memeluk saya erat sambil menangis. Kali ini bukan tangisan malu, tapi tangisan lega. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Lega karena dia tidak perlu lagi mendengar ibunya meremehkan suaminya. Helena akhirnya berbicara dengan suara yang sangat pelan. Saya tidak tahu, David. Saya tidak tahu kamu. Suaranya terputus. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan di wajahnya. Bukan penyesalan karena bersalah meremehkan saya, tapi penyesalan karena salah menilai. Dan disitulah letak masalahnya. Helena tidak menyesal karena bersikap buruk. Dia menyesal karena ternyata saya kaya. Ini menunjukkan karakter aslinya. Dia hanya menghargai orang berdasarkan uang dan status. Tapi setidaknya, mulai malam itu, dia tidak berani lagi meremehkan saya secara terang-terangan. Makan malam dilanjutkan dengan suasana yang sangat berbeda. Semua orang tiba-tiba sangat sopan kepada saya. Mereka mulai bertanya tentang bisnis, meminta nasihat, bahkan ada yang minta diajak kerjasama. Saya menjawab dengan profesional tapi dingin. Saya tahu mereka hanya mendekat karena tahu status saya sekarang. Setelah makan malam selesai, saya membawa Maria ke balkon restoran yang menghadap ke pemandangan kota. Lampu-lampu kota berkelip indah di bawah langit malam. Maria menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu biarkan ibuku memperlakukanmu seperti itu? Saya tersenyum dan mengusap air matanya. Karena aku tahu siapa aku. Aku tidak butuh pembuktian kepada orang yang tidak mengenal nilai sebenarnya dari kerja keras dan kerendahan hati. Tapi malam ini, aku lakukan ini bukan untuk diriku. Aku lakukan ini untukmu. Agar kamu tidak perlu lagi mendengar ibumu meremehkan suamimu. Agar kamu bisa bangga. Maria memeluk saya erat. Aku selalu bangga padamu, David. Dengan atau tanpa restoran ini. Dengan atau tanpa uang. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Kata-katanya menyentuh hati saya. Inilah alasan saya bekerja keras. Bukan untuk pamer. Tapi untuk membuat wanita yang saya cintai bahagia dan bangga. Keesokan harinya, Helena menelepon Maria. Percakapan itu Maria ceritakan kepada saya. Helena meminta maaf. Tapi bukan maaf yang tulus. Dia meminta maaf karena tidak tahu saya adalah pengusaha sukses. Dia meminta maaf karena salah menilai. Tapi dia tidak pernah meminta maaf atas sikapnya yang kasar, kata-katanya yang menyakitkan, atau penghinaannya yang berkali-kali. Maria mengatakan kepada ibunya dengan tegas. Ibu harus meminta maaf kepada David secara langsung. Bukan karena dia kaya. Tapi karena ibu sudah memperlakukannya dengan buruk selama bertahun-tahun. Uang David tidak membuat sikap ibu selama ini menjadi benar. Beberapa hari kemudian, Helena datang ke rumah kami. Dia duduk di ruang tamu dengan canggung. Saya menyajikan teh, memperlakukannya dengan hormat seperti biasa. Helena tampak kesulitan mencari kata-kata. Akhirnya dia berkata, David, saya salah tentangmu. Saya kira kamu tidak bisa membuat Maria bahagia. Saya kira kamu tidak cukup baik untuknya. Tapi saya salah. Saya mengangguk pelan. Bu, saya mengerti ibu khawatir tentang kebahagiaan Maria. Tapi kebahagiaan tidak diukur dari uang. Saya mungkin belum kaya 5 tahun lalu saat menikahi Maria. Tapi saya sudah mencintainya dengan sepenuh hati. Dan cinta itu yang membuat saya bekerja keras membangun bisnis ini. Untuk masa depan kami. Helena menunduk. Dia tidak terbiasa berada di posisi yang salah. Tapi setidaknya, dia datang. Itu sudah langkah pertama. Bisakah kamu memaafkan saya? Dia bertanya pelan. Saya menatap Maria yang duduk di samping saya. Lalu saya kembali menatap Helena. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Bu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Tapi saya harap, mulai sekarang ibu bisa melihat orang dari hatinya, bukan dari dompetnya. Helena mengangguk berkali-kali. Air matanya jatuh. Mungkin untuk pertama kalinya,
dia benar-benar merasa menyesal. Bukan karena salah menilai status saya, tapi karena menyakiti perasaan putri dan menantunya. Sejak saat itu, hubungan kami membaik perlahan. Helena masih belum sempurna. Kadang sikapnya masih terasa dingin. Tapi setidaknya, dia tidak pernah lagi meremehkan saya secara terang-terangan. Dia bahkan mulai bertanya tentang bisnis dan kadang meminta saran. Tapi pelajaran terbesar dari kejadian ini bukan tentang saya atau Helena. Pelajaran terbesarnya adalah tentang bagaimana kita menilai orang lain. Jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan penampilan atau status sosialnya saat ini. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang mereka jalani. Kita tidak pernah tahu mimpi apa yang sedang mereka kejar. Dan kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Maria dan saya tetap memilih hidup sederhana. Rumah kami tidak besar. Mobil kami tidak mewah. Kami lebih suka menginvestasikan uang untuk hal-hal yang berarti. Pendidikan anak kami nanti. Membantu keluarga yang membutuhkan. Mengembangkan bisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Itulah nilai-nilai yang kami pegang. Restoran Le Jardin kini menjadi tempat spesial bagi keluarga kami. Setiap kali ada perayaan keluarga, kami berkumpul di sana. Dan setiap kali itu terjadi, saya melihat Helena menatap sekeliling dengan ekspresi yang berbeda. Ekspresi yang mengingatkannya pada malam di mana dia belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Bagi kalian yang menonton ini, saya punya pesan penting. Jika kalian sedang diremehkan oleh seseorang saat ini, ingatlah ini. Nilai kalian tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Kerja keras kalian, kebaikan hati kalian, dan integritas kalian adalah yang menentukan siapa kalian sebenarnya. Jangan pernah biarkan kata-kata negatif orang lain menghentikan langkah kalian. Terus berjuang. Terus bekerja keras. Dan suatu hari nanti, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kalian mampu. Dan bagi kalian yang mungkin seperti Helena, yang suka menilai orang dari luar, ingatlah ini. Setiap orang punya perjuangan dan cerita mereka sendiri. Apa yang kalian lihat di permukaan tidak pernah mencerminkan keseluruhan. Orang yang kalian remehkan hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan mengulurkan tangan membantu kalian besok. Jadi, perlakukan semua orang dengan hormat dan kebaikan. Cerita saya mungkin terdengar seperti drama. Tapi ini nyata. Ini terjadi pada saya. Dan saya berbagi cerita ini bukan untuk pamer atau membuat Helena terlihat buruk. Saya berbagi ini karena saya tahu banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Diremehkan oleh mertua. Direndahkan oleh keluarga pasangan. Dianggap tidak cukup baik. Untuk kalian semua, teruslah berjuang. Buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dan percayalah, kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya. Cerita saya membuktikan satu hal yang sangat penting. Dalam hidup ini, kejujuran dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati kita. Mungkin prosesnya panjang. Mungkin di tengah jalan kita akan diremehkan, direndahkan, bahkan disakiti oleh orang-orang terdekat. Tapi percayalah, setiap tetes keringat yang kita keluarkan, setiap pengorbanan yang kita lakukan, dan setiap kesabaran yang kita latih, semuanya akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Saya tidak membalas penghinaan Helena dengan penghinaan. Saya tidak mempermalukannya dengan niat jahat. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri yang berbicara lebih keras dari apapun. Itulah kekuatan sejati dari integritas. Kita tidak perlu berteriak untuk didengar. Kita tidak perlu marah untuk dihormati. Cukup dengan konsisten menjadi versi terbaik dari diri kita, dan pada akhirnya, semua orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang melawan pandangan negatif orang lain, ingatlah malam di Le Jardin itu. Ingatlah bahwa suatu hari nanti, kalian akan duduk di meja yang sama dengan orang-orang yang meremehkan kalian. Dan saat itu tiba, biarkan kesuksesan kalian yang berbicara. Bukan dengan arogansi, tapi dengan kerendahan hati yang sama yang membuat kalian bertahan sampai sejauh ini.
Kehidupan adalah guru terbaik. Dan kadang, pelajaran terbaiknya datang dari orang-orang yang menyakiti kita. Helena mengajarkan saya tentang kesabaran. Dia mengajarkan saya bahwa validasi terpenting bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri dan orang yang kita cintai. Maria mengajarkan saya tentang cinta sejati yang tidak peduli status. Dan pengalaman itu semua membentuk saya menjadi pria yang lebih kuat dan bijaksana. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah biarkan kata-kata kasar orang lain merusak impian kalian. Jangan pernah merasa kecil hanya karena seseorang mencoba membuat kalian merasa seperti itu. Kalian adalah arsitek dari kehidupan kalian sendiri. Dan hanya kalian yang berhak menentukan seberapa tinggi kalian akan membangun istana impian kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Saya tahu ceritanya panjang, tapi saya berharap setiap kata yang saya sampaikan memberikan sesuatu yang berharga untuk kalian. Mungkin inspirasi, mungkin motivasi, atau setidaknya hiburan di tengah kesibukan kalian hari ini. Sekarang giliran kalian untuk berbagi. Pernahkah kalian diremehkan oleh mertua atau keluarga pasangan? Atau mungkin kalian punya cerita di mana kalian berhasil membuktikan diri kepada orang yang meragukan kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap komentar kalian. Dan percayalah, cerita kalian bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang lain yang membaca. Jika cerita hari ini menyentuh hati kalian, jika kalian merasa terinspirasi atau bahkan sedikit terharu, saya mohon bantuannya. Tekan tombol like di bawah video ini. Satu like dari kalian adalah dukungan besar bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita bermakna seperti ini. Like kalian memberitahu saya bahwa konten ini bermanfaat dan layak untuk dibagikan ke lebih banyak orang. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena ini bukan cerita terakhir yang akan saya bagikan. Masih ada ratusan cerita luar biasa lainnya yang menunggu untuk diceritakan. Cerita tentang perjuangan hidup, tentang keajaiban cinta, tentang balas dendam yang manis, tentang pengkhianatan yang menyakitkan, dan tentang kemenangan yang memuaskan. Setiap minggu, saya akan membawakan cerita baru yang tidak kalah menarik dari cerita hari ini. Cerita yang akan membuat kalian tertawa, menangis, marah, dan terharu dalam satu video. Cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang berharga. Tapi ini yang penting. Setelah kalian subscribe, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Tekan ikon lonceng kecil di samping tombol subscribe. Karena kalau kalian tidak mengaktifkannya, YouTube tidak akan memberitahu kalian setiap kali ada video baru. Dan saya tidak mau kalian ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang sudah saya siapkan. Bayangkan jika kalian melewatkan cerita tentang wanita yang dituduh selingkuh oleh suaminya, padahal suaminya sendirilah yang berselingkuh. Atau cerita tentang pria miskin yang diusir dari pernikahan mantannya, tapi datang sebagai investor terbesar perusahaan calon suami si mantan. Cerita-cerita itu nyata dan sudah menunggu untuk dibagikan. Dengan subscribe dan mengaktifkan notifikasi, kalian akan menjadi bagian dari komunitas kita. Komunitas orang-orang yang suka cerita inspiratif dan drama kehidupan nyata. Komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Komunitas yang percaya bahwa setiap orang punya cerita menarik untuk diceritakan. Dan satu hal lagi, jika kalian merasa cerita ini cocok untuk teman atau keluarga kalian, bagikan video ini kepada mereka. Karena siapa tahu, mereka sedang membutuhkan inspirasi yang sama. Mereka sedang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Satu share dari kalian bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Saya berjanji akan terus konsisten membawakan konten berkualitas untuk kalian. Cerita yang tidak hanya viral, tapi juga bermakna. Cerita yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik. Cerita yang membuat kalian merasa bahwa waktu yang kalian habiskan di channel ini tidak sia-sia. Jadi sekali lagi, terima kasih dari hati saya yang paling dalam.
Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Terima kasih sudah menjadi penonton yang luar biasa. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan pendapat negatif orang lain. Fokus pada impian kalian. Kerja keras untuk tujuan kalian. Dan biarkan kesuksesan kalian yang menjawab semua keraguan mereka. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap menjadi diri kalian yang terbaik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya tunggu kalian di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.